Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar atau belum? Kata Imam Thahir bin Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, sudah keluar. Sudah gak? Ya, mana dia? Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, Mongol. Itulah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi dalam surat Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj, dia berada di balik dinding. Dindingnya itu tembok Cina. Letak Mongol di belakang. Dia akan menghancurkan dunia. Ya, memang dia sudah menghancurkan dunia Islam. Mana dia? Abbasiyah di Baghdad, Irak. Sampai-sampai mereka campakkan kitab-kitab umat Islam yang ada di Darul Hikmah di Irak itu, dia buang. Orang Mongol, Tatar Mongol membuang buku kitab yang ada di libri perpustakaan yang ada di Baghdad itu ke sungai Tigris dan sungai Efrat, sampai kuda boleh menyeberang di sungai dan hitam air sungai itu karena tinta luntur dawat yang ada di tulisan-tulisan para ulama. Maka menurut Imam Thahir bin Asyur, dia sudah keluar. Bila ada orang ustadz bercerita bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu bukan manusia, telinga dia panjang, nenek gergasi, saya tidak masuk dalam mazhab itu. Saya meyakini apa yang disampaikan oleh Syekh Thahir bin Asyur dalam kitab tafsir Tahrir wa Tanwir. Apa kerugian dunia dengan runtuhnya umat Islam? Umat Islam yang jatuh, dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam pernah tegak berdiri, dunia aman damai, karena Islam membawa pesan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada seorang raja hebat, khalifah perkasa, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dia dirikan satu lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah, hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Dia buat sebuah tim penterjemah yang ahli bahasa Persia, yang ahli bahasa Yunani, yang ahli bahasa Latin. Dia kumpulkan semua buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka buku itu dikumpulkan di Darul Hikmah. Lalu datang tentara barbarian, tentara Mongol, Tatar menyerang. Mereka obrak-abrik perpustakaan itu. Mereka campakkan buku-bukunya ke sungai Efrat, ke sungai Tigris, sampai tintanya luntur, hitam sungai itu. Di Jakarta pun banyak juga yang tinta luntur di Kali Ciliwung. Hitam, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, menginjakkan kaki di atas sungai, menyeberang sungai Efrat, karena buku mereka campakkan. Mereka adalah penghancur peradaban. Allah melaknat Mongol. Apa yang terjadi dengan Mongol sekarang? Ibu kotanya pun banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang tahu ibu kota Mongol? Ulaanbaatar. Mungkin baru hari ini dengar namanya. Pernah ada satu standar dunia, bukan standar Islam, negara yang paling maju, siapa yang paling banyak KFC-nya. Itu standar. Ternyata dulu di Ulaanbaatar itu cuman ada satu KFC. Saking kan melaratnya Ulaanbaatar. Di tempat kita di kelurahan pun ada KFC. Ulaanbaatar negara ibu kota, tapi miskin susah. Dulu mereka menghancurkan peradaban Islam yang luar biasa, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Islam tidak hancur, buku-buku tetap dicetak. Maka datanglah seorang yang berpikir, sekarang kita sedang jatuh sekarang kita, ekonomi hancur, politik berkeping, dibagi-bagi. Belanda mengambil Indonesia, Inggris mengambil Malaysia, Spanyol mengambil Maroko, Itali mengambil Libya, Mussolini menggantung Umar Mukhtar, Mesir direbut antara Inggris dengan Perancis, Spanyol, Portugal mengambil bagian atas daripada Maroko, habis dicabik-cabik negara kita. Lalu kemudian setelah merdeka, ditinggalkan negeri-negeri ini dengan berebut perbatasan-perbatasan, terpecah belah, berkeping, hancur. Dalam bidang ekonomi jatuh, dalam bidang politik kalah. Ada satu yang tidak pernah mati,
yaitu ilmu pengetahuan. Maka lahirlah seorang bernama Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina tapi tinggal di Amerika, ahli debat, berdebat dia dengan perempuan Israel. Akhirnya perempuan Israel itu mengaku kalah, dan karena kalah dipinangnya dengan bismillah, menikah jadi istrinya. Jadi kalian yang hebat berdebat, berdebatlah, panggil, saya mau debat dengan kamu, dengan syarat kalau kalah nikah sama saya. Kalah perempuan itu, menikah, muslimah Israel jadi istrinya. Lalu kemudian dia berpikir, maka untuk membangkitkan umat Islam bukan dengan senapan, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh turis di Bali, tapi dengan cara apa? Dengan membangkitkan ilmu pengetahuan. Maka Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan, sekarang ada orang yang ngerti Islam tapi buta sains, tidak mengerti ilmu kedokteran, buta. Ada orang yang paham sains, hebat teknologi, saintek, tapi buta agama. Maka mereka ini tidak pernah ketemu. Bagaimana kalau dikawinkan, dimatchingkan, diketemukan, dijodohkan antara Islam dan sains, maka Islam akan bangkit. Maka dia tawarkan ke negeri muslim terbesar di dunia, Republik Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku remaja-remaja, insya Allah ini bangkitlah Islam. Alhamdulillah, di sana ditemukan. Inilah yang dikenal dengan integrated curriculum. Orang paham sains teknologi, hebat dalam bidang kedokteran, tapi juga dia menguasai 5: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Apa itu fikih? Islamic law. Apa itu akidah? Teologi, keyakinan tentang setelah mati, bahwa kita akan hidup lagi, bahwa kita akan dihisab, bahwa kita akan dihitung, bahwa segala amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ini keyakinan. Kalaulah seorang pedagang keyakinannya dalam, maka dia tidak akan curang. Kalau seorang pemimpin keyakinannya dalam, dia tidak akan mengkhianati rakyatnya. Kalau rakyat keyakinannya kuat, maka dia akan pilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki pemimpin yang amanah, karena umatnya sudah mengerti, sudah paham tentang politik Islam, yang buku-bukunya banyak bertebaran. Tapi buku tetaplah tinta. Tinta itu mati, kertas itu mati, pena itu mati. Dia akan hidup kalau bersentuhan dengan manusia. Makanya saya bangga melihat anak-anak muda ketika pulang dari pameran buku internasional, dia bawa buku tebal-tebal, langsung mampir ke musola, dia letakkan, rupanya bantal tidur. Gak dibaca, nanti di rumah Pak Ustadz. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, inilah pentingnya menulis. Jadi yang belum punya bakat menulis, silakan aja menulis. Kebetulan ada yang kirim WA ke saya, Ustadz, saya mau menulis Pak Ustadz. Nulis apa? Nulis tentang kehidupan Ustadz. Jangan, nanti kamu capek sendiri, nyari informasinya payah. Jadi gimana Ustadz? Kamu kumpulkan saja 40 tulisan. Tulisan di Facebook, tulisan di Twitter, tulisan di BBM, tulisan di WhatsApp, tulisan di koran, kamu tulis. Nanti buat judulnya 40 tokoh berkata tentang Abdul Somad. Jadi kamu nggak perlu nulis, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Rapi kan? Edit jadi. Oh, tapi jangan ditiru lagi, udah ada yang nulis. Aspek yang lain, cari siapa? Ustadz Salim Afillah, ada Ustadz, kumpulkan 40 biografi Ustadz-Ustadz mu'alaf. Buatkan Ustazah Irene Handono, Ustadz Yahya Walone, Ustadz Felix Siau, Ustadz, kumpulkan semua. Itu sekedar ide. 40 nggak dapat Pak Ustadz, 30 Ustadz. 30 juga nggak dapat Pak Ustadz, 10. Kalau di bawah lagi Pak Ustadz, kamu ini mau nulis apa mau nawar? Nah ini semua. Lalu kemudian apa saja bisa dijadikan buku. Yang paling tinggi kualitas menulisnya orang Mesir. Saya pernah beli buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib, ajaib, ajaib. Atbaq, piring-piring. Asfar, perjalanan-perjalanan. Isinya seorang wartawan, setiap kali dia pergi makan, makanan itu ditulisnya.
Saya pergi ke sana makanannya ini enak, saya pergi ke sana makanan ini enak, saya pergi, jadi makan. Tapi yang paling berkesan saya buku itu dia tulis, yang paling saya heran adalah ada suatu negeri yang makan nasinya sehari 3 kali, namanya Republik Indonesia. Ada di buku itu. Dia heran, kok bisa kita makan nasi 3 kali sehari. Di Maroko orang makan nasi seminggu sekali, karena dia makan gandum. Lalu ada orang ngomong ke saya, kami heran, ente kok makan nasi 3 kali sehari? Saya balikkan, saya juga heran, ente kok makan gandum terus? Oleh sebab itu semua bisa ditulis. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur dengan tafsir Jalalain. Kitab tafsirnya 2, kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Berapa jumlah kitabnya? 500 kitab. Imam Suyuti kitabnya 500 kitab, luar biasa. Tapi dia masih sempat nulis tentang piramid. Kawan saya ajak ke piramid, nggak mau. Bro, ayo kita ke piramid foto-foto. Aku tidak mau, karena piramid peninggalan Fir'aun. Aku anti Fir'aun. Nggak mau dia ke piramid. Lalu saya tanya, kamu kenal sama Imam Suyuti? Ya, imam besar, penulis, ulama besar. Tahu nggak Imam Suyuti pernah nulis buku? Apa judulnya? Tuhfatul Kiram fi Khabaril Ahram, biografi sejarah tentang piramid. Bagaimana piramid dibangun, bagaimana piramid ditemukan, bagaimana pintu piramid, apa isi piramid, itu ditulisnya. Ulama ahli tafsir masih sempat nulis piramid. Maka kita juga orang Islam tidak ada salahnya sejarah Candi Borobudur, sejarah candi ini, bagaimana nenek moyang yang sebelumnya Hindu Buddha bisa diislamkan oleh Wali Songo, tetap menjaga kebinekaan, tetap cinta NKRI, tapi tahu kita sejarah agama lain. Kita tidak pernah merusak akidah, tapi kita tahu. Dengan tahu itu, insya Allah kita tidak akan macam-macam. Dengan tahu, kita tidak akan merusak. Mengapa orang menjadi merusak? Mengapa orang menjadi menista? Karena tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, aku tidak tahu. Nah, akhirnya ya merusak. Nah, maka ke depan menulislah apa yang bisa ditulis. Untuk sementara tulis aja dulu tentang biografi diri sendiri, autobiografi. Aku dilahirkan di sebuah desa yang terpencil. Oh, nanti ketahuan dari kampung. Tidak terlalu terpencil. Ketika hujan rintik-rintik, maka saat itu ada seorang ibu tua yang sedang hamil. Tiba-tiba anak menangis. Loh, belum lahir kok udah nangis? Maka lahirlah anak itu dalam suasana yang begitu mencekam. Hanya ada seorang bidan kampung yang datang, karena puskesmas belum lagi didirikan. Jadi begitu membaca sejarah itu, paling tidak untuk diri sendiri. Nanti sampai masanya bisa dicetak, tulis saja di laptop. Tapi jangan hanya di laptop saja, di copy, simpan di email. Karena pengalaman kalau laptopnya hilang, semuanya hilang. Kita kesal, menyesal, marah. Ini semua penting ke depan. Kita kenal dengan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari bukunya. Kita mengenal Imam Laith As-Samarqandi dari bukunya. Kita mengenal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah dari perjalanan 16 tahun berkelana, pergi haji ke Makkah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, terbang ke negeri Syam, pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah, setelah itu kembali ke Persia, setelah itu kembali ke Uzbekistan, nama kampung halamannya Bukhara. 16 tahun berpetualang, disaringnya hadis-hadis, terkumpullah sebuah kitab besar, 7.275 hadis. Itulah dia kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, diringkas dengan nama Sahih Al-Bukhari. Dia sudah mengumpulkan itu. Datanglah imam meringkas, maka muncullah kitab Sahih Bukhari, diringkas menjadi Khulasah Sahih Bukhari. Terlalu tebal, bagaimana kalau diringkas? Ringkasan Sahih Bukhari. Datang lagi imam, ini kitabnya sudah tebal, tapi orang tak paham, bagaimana kalau kita jelaskan? Datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab syarah, judulnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari.
Datang lagi Imam Al-Qastullani menulis kitab Irsyadus Sari, syarah Sahih Al-Bukhari. Datang lagi Imam Badruddin Al-Aini menulis syarah Sahih Al-Bukhari. Bukhari diringkas, sudah. Disyarah, dijelaskan, sudah. Ternyata belum diterjemahkan. Bagaimana kalau saya terjemahkan? Datang ke penerbit. Pak penerbit, ya, saya ada ide ini Pak. Apa ide kamu? Saya mau menerjemahkan Sahih Bukhari. Sudah lama kami terbitkan. Terjemah bahasa Indonesia, iya. Bagaimana kalau terjemah bahasa Sunda? Kan belum ada. Maka datanglah seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Nabi pun bertanya, kumaha atuh dawang? Kan belum ada. Bagi masyarakat, terjemah Sahih Bukhari dalam bahasa Minangkabau, belum ada. Terjemah Sahih Bukhari bahasa Batak, belum ada. Kenapa tidak berpikir? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Afala tatadzakkarun? Saya baca buku Najib Aqiqi di perpustakaan Darul Hadis Maghribi. Najib Aqiq menulis buku, apa judulnya? Orientalis Al-Istishraq. Orientalis, orang-orang barat yang mengkaji Islam. Dia buat per negara. Orang Spanyol mengkaji Islam, orang Perancis mengkaji Islam, orang Portugis mengkaji Islam, orang Jerman mengkaji Islam. Orang pertama, biografinya, namanya, catatannya, tulisannya, referensinya, kitab-kitabnya. Disitulah saya tahu ternyata Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Prancis, Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Sahih Bukhari diterjemahkan ke bahasa Latin. Oleh siapa? Orang-orang orientalis. Menulislah, ada seorang laki-laki bernama Aren Jan Wensing. Aren Jan Wensing. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak mandi wajib. Tapi dia menulis buku Kamus Pencari Hadis dalam 9 kitab, panjangnya 1 meter. Apa nama kitabnya? Al-Mufahras, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Hafazul Hadis, Kamus Pencari Hadis dalam 9 kitab. Sekarang kalau adik-adik hafal ayat Quran tapi tidak tahu letaknya di mana. Contoh ayat tentang zina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Itu ayatnya di mana? Mudah saja, tanya aja Ustadz, Ustadz ayat ini di mana? Iya kalau dia balas, kalau enggak, Ustadz Somad berapa kali saya WA enggak balas-balas. Cara mudah, buka Quran digital, download dari Play Store. Quran digital, tulis Az-Zaniyatu, enter, langsung dapat. Dulu belum ada alat itu. Bagaimana cara mencari hadis? Di kitab apa? Maka disusunlah 9 kitab pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Malik. 9 kitab mereka kaji selama 40 tahun. Lahirlah kitab panjang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadisin Nabawi. Dicetak oleh Belanda atas biaya dari kerajaan Belanda. Datang seorang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Mesir, diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Buku itu sekarang ada di perpustakaan di seluruh universitas-universitas Islam, di antaranya tempat kami di Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apa maknanya? Orang barat non-muslim mengkaji agama kita, membuka kitab-kitab kita dan punya referensi menulis. Andai nanti diperiksa mata kita dengan mata Aren Jan Wensing, diklik kanan, klik kanan, cek properties. Mungkin lebih banyak mata dia membaca kitab dari mata kita. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka membaca, menulis, membaca. Alhamdulillah Ustadz, buku-buku sudah saya beli. Di selama Islamic Book Fair ini saja sudah 3 kardus saya beli. Alhamdulillah. Rencananya mau dibaca? Enggak, mau disedekahkan aja. Saya mau berharap royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Mereka baca pahalanya ngalir, mereka baca pahalanya ngalir. Baik, bukan berarti tidak baik, tapi dia juga ingin membangkitkan semangat kita. Penulis-penulis macam-macam. Saya mau buku yang serius. Bukunya Ustadz Adnin Armas, bukunya kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di INSIS.
Saya mau bacanya buku untuk remaja muda santai tapi bermakna. Bukunya Ustadz Felix Xiao, bukunya Ustadz Salim Afillah, bukunya Ustadz macam-macam. Dan sahabat-sahabat kita ini memang spesialisasi di bidang mereka. Ustadz Maliki memang beliau public speaking, bagaimana cara bicara. Makanya saya tidak pernah bertanya kepada beliau gimana bicara saya ini sudah sesuai apa tidak menurut ilmu public speaking. Belum pernah saya tanyakan walaupun sekali, karena saya tahu pasti banyak salahnya, karena saya tidak pernah punya ilmu public speaking. Saya pernah diminta beberapa universitas, Ustadz bisa nggak ke kampus kami tablik akbar? Saya bilang bisa. Enggak, kita bukan tablik akbar. Terus Ustadz jelaskan tentang ilmu public speaking. Public orang banyak, speaking gimana ngomong di depan orang banyak. Oh, terus terang saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya ilmunya. Loh, Ustadz kok bisa ngomong? Nggak tahu, saya ngomong aja. Tapi bagaimana caranya, teknisnya, ini perlu belajar, ada ilmunya. Siapa yang punya ilmu itu Ustadz? Namanya Ustadz Maliki dari Universitas Malang, dan beliau punya buku tentang itu, public speaking. Saya diminta juga sama anak-anak remaja masjid tentang bunyi huruf, bagaimana bunyi huruf A, bagaimana bunyi huruf O, bagaimana bunyi huruf wa, bagaimana huruf tha. Terus terang saya tidak tahu. Kenapa? Karena ini ada ilmunya khusus, saya tidak menguasai. Ngaji insyaallah saya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ada ilmunya khusus. Ada guru kami sekolah dulu di Sudan, namanya Ma'had Khartoum Lughatul Arabiyah, Ma'had Khartoum Lughatul Arabiyah li ghairi natiqina biha, Institut Khartoum untuk belajar bahasa Arab, belajar bagaimana menyebut bunyi huruf. Diletakkan kapas di atas telapak tangan, dihembus, belajar menyebut huruf fa, huruf fa, fa. Ternyata satu lokal salah semua, karena kapasnya terbang ketika hurufnya keluar. Fa. Yang benar gimana dokter? Kapasnya terbang baru hurufnya keluar. Fa. Anginnya duluan keluar baru hurufnya. Fa. Tapi yang lebih parah lagi, huruf fa, pa. Ini ada ilmunya. Ini tidak hanya, oh ribet sekali bahasa Arab itu Ustadz. Bahasa Inggris lebih enak. Bahasa Inggris hurufnya nggak pakai tajwid, nggak pakai tahsin. Siapa bilang? Inggris juga pakai huruf shin. Tadi yang disebut beliau huruf la in syakartum. Sya. Memangnya huruf bahasa Inggris ada huruf shin? Ada. Mana contohnya? Shopping center. Memangnya bahasa Inggris ada huruf shin? Ya, mana? Workshop. Ada. Siapa bilang? Tapi bahasa Inggris nggak ada pakai huruf ain. Ain tak ada bahasa Inggris. I love you. Tak ada. Bahasa Arab ada huruf wa. Bahasa Arab ada huruf la. Bahasa Arab ada huruf tha. Ini semua. Bahasa Indonesia tidak ada. Saya suka Ustaz Somad. Tak bisa. Ini semua ada ilmunya. Maka saya sendiri pun masih belajar kepada beliau tentang aliran-aliran sesat. Jangan mudah memvonis sesat. Sesat. Saya berapa kali lihat komen di internet, jangan ikuti pengajian Ustadz Somad, dia itu Ustadz sesat. Sampai-sampai saking banyaknya yang bilang saya sesat, saya pun ragu, jangan-jangan saya sesat. Somad sesat, Somad sesat. Di Twitter dia bilang saya sesat, di BBM dia bilang saya sesat, di FB dia bilang sesat. Akhirnya jangan-jangan saya sesat ini. Saya tanya ke Ustadz Roni Chandra, Ustadz saya ini sesat apa enggak? Kata dia, yakinlah Ustadz bahwa kau tidak sesat. Kau masih berada di jalan yang benar. Alhamdulillah, untung. Tapi rupanya karena beliau tidak mengatakan saya sesat, beliau pun disesatkan orang juga. Yakinlah bahwa kita tidak sesat, karena yang menyesatkan dan tidak menyesatkan itu adalah ada aturan koridornya menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran mengatakan sesat, Sunnah mengatakan sesat, maka dia sesat. Ustadz Roni Chandra menyusun kitab berdasarkan Quran, Sunnah, ijma', qiyas, fatwa ulama bahwa ini sesat. Menurut ulama, menurut tafsir, menurut ilmu akidah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sesat. Jadi bukan menurut saya, menurut kami,
tapi menurut ilmu ada kode etik, ada aturannya. Bola saja ada aturannya. Gol. Ternyata ikhtilaf. Menurut ini tidak gol. Menurut ini gol. Outside. Menurut Liverpool tidak outside. Manchester United dengan Real Madrid ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi ternyata kembali kemana? Kembali ke statuta. Yang menyusun statuta siapa? Pakar-pakar bola. Dulu waktu kami di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala S3 bidang bola. Pokoknya kalau nonton bola dia komentator. Bola ini begini, sejarah bola ini adalah bola, ini namanya tendangan pisang, ini namanya tendangan ini, yang itu, tahu dia semua. Tapi kalau dia dikasih bola belum tentu bisa main bola. Karena dia teorinya saja. Oleh sebab itu maka ini adalah ilmu pengetahuan. Bangkitnya peradaban Islam adalah dengan ilmu. Maka dalam Islam dikatakan yarfa'illahu allazina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya, tapi orang ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Mana buktinya orang berilmu diangkat derajatnya? Kita lihat nama mereka kekal dan abadi. Nama mereka akan harum semerbak. Kita tidak berilmu karena ingin nama dikenang. Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang menuntut ilmu? Hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang awam, hanya ingin mencari nama. Lam yajid irfal jannah. Dia tidak mencium bau surga. Maka saya Abdul Somad Al-Fakir tidak pernah ingin berkata aku lebih hebat, aku lebih mulia. Tidak. Hanya sekedar share informasi saja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.